Mobil listrik memang belakangan ini menjadi favorit ya, menjadi idola baru. Tapi di Indonesia, mobil listrik itu paling murahnya 600 jutaan. Nggak terjangkau untuk banyak kalangan. Tapi nun jauh di Tiongkok sana, ada mobil listrik yang harganya di bawah 100 juta. Salah satunya adalah mobil listrik yang di samping gue ini. Ini adalah Hongguang Mini EV Makaron. Konon harganya di sana 60 sampai 85 jutaan. Mau tahu detailnya? Check it out. Nah, mobil ini sebenarnya bukan mobil buatan Indonesia atau untuk pasar Indonesia, karena ini masih mobil dari Tiongkok sana. Lihat ya, setirnya masih kiri ya, tuh, ya kan? Plus mobil ini juga sekarang lagi didisplay oleh Wuling Indonesia di Wuling Center atau dealer terbaru mereka, flagship dealernya mereka di daerah Pondok Indah. Dan kita punya kesempatan untuk melihat dua mobil ini secara langsung. Dan konon digadang-gadang, tipe ini akan menjadi tipe yang dijual oleh Wuling Indonesia. Cek aja mungkin ya, harganya berapa? Kita belum tahu. Tapi kita lihat aja sekarang yang dari Tiongkok sana. Desainnya cute ya, kayak kei-car Jepang. Panjang cuma 3 meter kayaknya. Ring 12, sebenarnya peleknya kaleng, tapi dikasih tutup dop lagi, dikasih warna putih dan ada emblem Wulingnya gitu. Kesannya jadi funky. Overall desainnya juga dibikin two-tone, ada putih, pilar A-nya, terus ininya juga dibikin warna-warna pastel. Kalau kalian anak desain tau lah, tabel Pantone gitu, kayak diambil dari tabel Pantone color gitu, langsung ditaruh di sini. Untuk tipe Makaron ini, dia lampunya juga sudah LED, ya, proyektor, dan di smoke, dibikin agak hitam. Jadi kalau Wuling Hongguang EV yang biasa, itu lampunya lebih clear. Dan ininya juga blackout dengan logo Wuling di sini. By the way, ini adalah charging portnya. Di bagian sampingnya, kecil, pendek banget. Ini kalau gua ngelangkah 1, 2, 3, 4 langkah gua 2,5 meter, 3 meter lah kurang lebih ya. Jadi proporsinya memang kecil, compact, cocok buat perkotaan. Dan gua ngeliat di gimmick-gimmicknya marketingnya Wuling adalah satu mobil gede bisa parkir 2 ini. Jadi bener-bener hemat parkiran banget. Dan desainnya masih tetap konsisten ya, dari depan sampai belakangnya. Kotaknya masih kayak kayak Wagon R atau kayak Karimun kotak lama gitu. Kayak car Jepang lah, asli lah. Spion di tone, warna pastelnya konsisten, desain-desain ininya juga konsisten. Dan dia karena versi Makaron, versi upmarketnya lah, versi lebih mahalnya, dikasih emblem Makaron. Yang sebenarnya nggak banget sih, jujur aja. Ini kayak buat perlengkapan rumah tangga, tempel kayak gini. Tapi oke lah. Nah, di bagian belakangnya, kesan kotaknya itu masih ada, tapi ya memang nggak bisa disalahkan juga, karena kotaknya ini dibuat untuk menampung headroom yang bagus. Jadi kalau kalian bikin sloping gitu, pasti sempit banget. Kasihnya agak tinggi ya. Desain, elemen desain dari depan ke belakangnya juga masih ngalir, banyak cladding-claddingan hitam di sini yang gloss black bagus. Ini, buka aja kayak gini. Jangan tanya bagasi. Ini harus dilipat ke depan untuk dapetin bagasi. Tapi untuk komuter dalam kota sih menurut gue lebih dari cukup ya. Oh ya, dan ini masih ada frame ya. Bukan kaca semua. Tuh. Pencatannya masih elektronik dan sudah ada rear parking kamera beserta 2 sensor parkir di bagian belakang. Menarik ya buat pakai harian. Lumayan jeduk ya. Kita masuk ke dalam si Hongguang Mini EV ini. Di impresi pertama adalah pastel-pastel gitu menarik loh gitu. Warna-warna pastelnya tuh menarik. Biarpun memang kualitas plastik bukan yang paling bagus sampai gimana, tapi mengingat mobil ini di Tiongkok itu dijual di bawah 100 juta. Gue sih cukup amazed dengan kualitas plastiknya gitu kan. Plus ditambah aksen-aksen plastik yang agak gloss di sebelah sininya, bikin mobilnya tuh jadi youth, jadi ceria gitu, jadi happy gitu kesannya masuknya ya. Nah, cuman desainnya memang funky, muda banget. Tapi tidak melupakan beberapa practicality seperti dia ada cup holder sebelah sini, dia ada kayak penahan jala di sini. Memang dia tidak ada konsol ya yang bisa dibuka, tapi cukup lah ya. Di sini ada airbag kalau nggak salah. Instrumen-instrumen AC di sebelah sini, layar full digital. Ada apa aja kita nyalain, kebetulan dapat kuncinya. Nyalainnya nggak kerasa. Gitu. Jadi dia ada indikator rem tangan, pintu kebuka, chargingnya ini range kalau nggak salah, speednya berapa, beberapa indikator tambahan dan indikator transmisi beserta jam dan segala macam.
Ini gue nggak tahu apaannya, gue jujur nggak bisa Mandarin. Oke, kalau lihat dari samping sini, ini tombol AC, ventilasi, arah hembusan, ini volume, ya, ini buat tuning radio. Ini kayak buat simpen memori radio atau segala macam ya, dan sudah ada USB untuk ngecas atau mungkin connectivity kali ya. Ya mungkin di versi Indonesia mereka bisa ganti panelnya menjadi yang lebih representatif lah ibaratnya lah, karena di sini mesti pakai bahasa Mandarin. Setir kayaknya dicomot dari mobil-mobil Wuling lainnya. Nah, gue melihat beberapa kemiripan. Ini nggak kayak setirnya EV lah, kasarnya lah. Di sini ada pengaturan tire pressure monitor, di sini ada pengaturan lampu, segala macam, dan pedalnya offset. Kalau kalian tahu kayak Mercy lama ya, pedalnya offset. Ini offsetnya kebangetan. Kenapa? Lo lihat. Gue duduk gini, kaki gue ada di pedal min. Plus itu gas, min itu rem. Oke. Jadi kalau gue mau ngegas, gue harus ke sini. Gue mau ngerem, gue harus begini. Jadi kakinya sebenarnya pedal plusnya ini atau pedal gasnya ini sejajar dengan center console. Aneh sih ya. Mungkin karena memang mobil ini nggak lebar, dia relatif sempit gitu kan. Itu tire tunnelnya itu gede di situ, dia juga gede, ditambah kayaknya mungkin di situ ada link-link segala macam. Jadi dia mau nggak mau ini digeser jadi tengah. Aneh sih sebenarnya sih, tapi ya oke lah. Di luar itu sebenarnya feeling mobil ini sama seperti mobil biasa ya. Kursi dia one piece modelnya, tapi keren loh. Dia bikin aksen-aksen kuning-kuning juga. Di tengah sini ada center console dengan transmisi RND, jadi D buat maju, N buat netral, dan R buat mundur. Ada power window di tengah juga kayak mobil-mobil Eropa. Rem parkir manual ya. Ya, harga segitu kalian expect electronic parking brake gitu kan. Setir nggak bisa di adjustable. Kursi juga sebenarnya buat badan gua agak terlalu kecil. Tapi buat komuter dalam kota, mengingat range mobil ini sekitar 120 sampai 200 km, cukup lah ya. Dan kalau kalian mau masuk ke baris kedua, itu kita harus ya geser begini ya. Up dan tarik. Jadi tidak ada mekanisme tip touch and tumble seperti di mobil-mobil 7-seater. Dan baris keduanya ini benar-benar cukup buat 2 orang. Kita coba ke baris kedua. Tidak ada mekanisme tip and tumble, jadi ini harus dilengkungkan gini dan maju. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya majuinnya? Nah, mungkin begitu ya. Oh, karena mobilnya kecil. Gampang apa-apanya jangkaunya ya. Sempit. Ya, ini ya gue sih gede sih buat ukuran Indonesia 174. Tapi headroom sih gila fantastis ya. Seperti tadi gue singgung di bagian eksteriornya, dia bikin agak mengotak itu mengakibatkan headroom di bagian belakang ini, kepala, ini jauh lebih enak. Masih sisa sekitar 1 sentian lah ke kepala gue. Legroom, pasrah. Ini posisi, kayaknya sih posisi paling belakang ya. Tuh, kaki gue pas banget. Tapi untungnya di sini masih ada seat belt, 3 point ya. Tuh, masuk ke dalam sini. Dan memang peruntukannya adalah 2+2 karena ya bisa sih kalau kalian mau maksa-maksain sih, tapi jangan lah ya, mendingan 2+2 aja cukup. Dan tidak ada bagasi, jadi kalau kalian butuh bagasi kalian harus lipat ini ke depan. Tuh. Nggak rata lantai ya, rata aja, bisa buat naruh barang ya, at least buat nganter jemput anak ke sekolahan yang deket-deket gitu kasarnya, atau buat belanja kebutuhan mingguan atau bulanan, ini mobil masih bisa diandalin sih. Plus dia EV, harusnya EV. Ya. Oh ya, sebelum gue lupa, kita lihat bagian depannya. Bukan, mesinnya bukan di sini. Ini di depan cuman ada kompresor AC di bawah sini. Dia electric kompresor. Ini controller. Makanya portnya dari sini masuk ke dalam sini, lihat. Lalu dia masuk ke belakang. Ini controllernya. Ada aki juga di sebelah sini. Iya, ini ada akinya juga. Agak ngumpet ya di bawah ya. Gue bingung bukanya, kayaknya harus dari kolong. Ini cairan-cairan. Wiper, minyak rem, booster rem, wiper. Beserta buat pengisian freon. Motornya sendiri, dia ada di belakang bawah, ntar kita ngolong aja. Dan mobil ini adalah penggerak roda belakang. Bisa drifting. Semuanya nanyanya gitu, bisa drifting. Ya, untuk si Hongguang Mini EV Makaron ini, dia pakai motor
dengan kekuatan sekitar 20 kW dan torsinya 85 Nm. Baterainya sendiri sekitar 13,8 kWh dan itu bisa membawa mobil ini mencapai jarak sekitar 170 km. Dengan top speed, perlu nggak sih gue bahas top speed? 100 km per jam. Motornya ada di bagian belakang, bawah, dikoppel langsung dengan as belakang. Jadi dia penggerak roda belakang. Nah, kita sampai pada kesimpulan si Hongguang Mini EV ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut gue ini sebuah langkah yang bagus ya untuk Wuling Indonesia membawa at least mendisplay mobil ini untuk kita mengenal sebuah GSCV atau sebuah Global Small EV platform. Mobil ini punya potensial apalagi jika digunakan di dalam kota ya. Karena dengan range yang cukup, dengan kepraktisan dan tentu saja harganya mungkin kalau di sana murah, di Indonesia harga berapa yang cocok kalian nanti komentar ya. Tolong ya. Biar nanti Wuling juga dapat masukannya. Dengan harga yang terjangkau juga, kalau gue pikir ya, ini bisa membuat elektrifikasi itu jadi lebih membumi, lebih down to earth, orang bisa kenal, orang bisa nyoba mobil EV seperti apa dan bisa cari tahu kelebihan atau kekurangannya sebuah EV, apakah cocok untuk pasar Indonesia atau tidak. Kembali lagi, mobil ini katanya akan dibawa di Gias untuk di test drive. Jadi nanti waktu di Gias 2021 kalian bisa cobain mobil-mobil EV dari Wuling dan mungkin nanti kasih masukan ya. Apakah mobil ini jadi apa enggak? Nih, Wuling Indonesia kalau nonton jadi apa enggak sih dibawa ini? Kalau jadi, oke mungkin itu aja kesimpulannya. Thank you udah nonton. Kembali lagi, subscribe kalau kalian belum subscribe. Klik tombol like jika kalian suka video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off dari Wuling Center. Thank you, bye-bye.